Didik Hartantyo sejak awal sangat setia menapaki jalan di sektor keuangan. Selepas SMA, Didik mengambil program studi manajemen di Universitas 11 Maret Solo. Lalu meraih gelar master dari Daniel School of Business Universitas Denver, Amerika Serikat. Sejak tahun 2009, Didik menjabat Senior Vice President dari Bank Mandiri hingga 2011. 2 tahun berikutnya sebagai Group Head Financial Institution di Bank Plat Merah ini. Setelah itu sebagai Executive Vice President dan Group Head Corporate Banking 2 hingga 2016. Tangan dingin di bidang keuangan membawa Didik ke panggung yang lain. Pemerintah menunjuk pria kelahiran 1961 ini sebagai Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia sejak 2016. Sukses menata keuangan, sejak 2 bulan lalu Didik menduduki posisi puncak sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Kembali di CEO Talk, saat ini saya bersama Pak Didik Hartantyo ini di ruangan Computer Control Room. Ini kalau kita ngelihat ke belakang ini situasi di seluruh stasiun di Jakarta. Oke, jadi apa yang terjadi di sana sebetulnya terpantau di sini ya. Nah, Pak Didik, ini kalau kita bicara soal angkutan penumpang, memang disebutkan tadi sama Pak Didik ini hanya menyumbang sekitar 40%-an kontribusinya terhadap revenue. Tapi ini yang menjadi perhatian publik sebetulnya. Nah, di masa pandemi sekarang, ini apakah semua angkutan penumpang kereta ini sudah beroperasi semuanya? Atau sebetulnya masih pilih-pilih mana yang bisa dioperasikan? Apakah karena efisiensi? Apakah karena protokol kesehatan? Atau bagaimana, Pak? Jadi pada saat ini kita baru mengoperasikan sekitar 42 perjalanan jarak jauh. Ya. 42 perjalanan jarak jauh. Okay. Itu utamanya sebagian besar adalah angkutan-angkutan yang menyangkut PSO, Public Service Obligation. Gitu. Jadi sekarang kenapa kita hanya mengoperasikan sekitar 42 perjalanan, karena apa? Karena masih adanya pembatasan-pembatasan dalam masa PSBB transisi ini. Sekarang ini PT Kereta Api menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan daripada Surat Edaran 09 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin Pak Doni Monardo, di mana kami menerapkan protokol kesehatan yang jelas. Jadi para penumpang kalau masukin area stasiun sudah harus pakai masker, kemudian diukur suhu tubuhnya. Kalau melebihi 37,3 maka yang bersangkutan sudah tidak boleh menaikin kereta api. Di samping itu kami menyediakan wastafel di tempat yang strategis, kemudian juga hand sanitizer. Nah, kemudian pada saat para pelanggan kami ini boarding, maka kami menyediakan face shield ya. Dan di dalam kereta itu kapasitas untuk kereta api jarak jauh hanya 70%. Hanya 70%. Betul. Okay. Nah, batasan-batasan inilah yang menyebabkan kereta yang kami operasikan ini belum optimal. Di samping itu untuk khusus yang tujuan ke Jakarta dan menuju Jakarta, maka ini harus memenuhi SIKM sesuai dengan peraturan gubernur. Oke, nah itu juga jadi hambatan juga sebetulnya. Tapi di sisi lain itu kan upaya untuk mencegah penyebaran sebetulnya, Pak Didi. Nah, tapi dari kapasitas yang 70% itu, apakah selama ini itu juga terpenuhi? Atau sebetulnya masyarakat juga masih belum dalam tanda kutip percaya untuk traveling dengan kereta api atau gimana? Jadi Mas Rudi, dalam masa transisi ini ya, banyak penumpang atau pelanggan yang tidak memenuhi syarat, itu kami tolak. Oh, artinya mereka sebetulnya sudah mau menggunakan moda kereta api ini, tapi terus kemudian ditolak oleh kereta api? Selama tidak memenuhi syarat-syarat tadi, kesehatan tadi. Kalau misalnya rapid test lebih dari 3 hari, kami sudah tidak. Nah, baru sekarang kan direlaksasi menjadi 14 hari ya. Nah, kemudian juga kalau tidak ada SIKM, maka kami tidak akan menaikkan penumpang itu. Karena nanti pada saat yang bersangkutan masuk Jakarta, itu akan dicek SIKM oleh aparat Pemprov DKI. Banyak tuh, Pak? Banyak, jadi yang tidak memenuhi ini lumayan banyak. Sampai sekarang ada 1.700 lebih lah. 1.700 lebih yang ditolak untuk naik kereta api. Padahal mereka sudah punya... Ya, mereka belum boleh tiket selama ini belum bisa memenuhi syarat itu. Oh, oke. Nah, ini kalau bicara tiket, kemarin itu kan pas Lebaran,
itu katanya kereta api mengembalikan Betul. banyak sekali. Jadi tiket pada yang sudah dipesan. masa persiapan Lebaran itu kan kita jual 90 hari sebelum Lebaran ya. Nah, sudah terjual kira-kira 800.000 tiket dengan nilai sekitar 200 miliar. Oke. Nah, kereta api dengan mengambil kebijakan kita mengembalikan seluruh tiket yang dibeli dengan pengambilan yang penuh. Cash, tunai. Cash, ya. Oke. Jadi kehilangan pendapatan sebanyak itu Ya, sekitar 200 miliar. Sekitar 200 miliar ya. Yang tadinya sebetulnya sudah di tangan ya. Betul. Oke. Nah, yang tadi Pak, soal kapasitas yang 70% itu, apakah ini tidak terpenuhi karena memang sebagian itu ditolak oleh kereta api karena tidak memenuhi protokol kesehatan, atau memang saat ini mungkin karena ada hambatan-hambatan soal harus punya SIKM, harus tes dan segala macam, atau sebetulnya memang sekarang masyarakat masih agak khawatir untuk perjalanan jauh dengan angkutan publik? Kalau dari pengecekan kami, masyarakat ini masih belum meningkat animo untuk naik kereta karena ada batasan-batasan ini ya. Karena kalau ke Jakarta menggunakan SIKM, maka ya yang bersangkutan ini lebih baik menunda perjalanannya. Oke. Atau menggunakan transportasi yang lain. Oke. Jadi itu menjadi hambatan ya. Betul. Nah, soal angkutan publik ini juga, soal komuter misalkan Pak Didi, ini kan bahkan Pak Gubernur pernah bilang gitu ya, ada kekhawatiran gitu, pasar dan juga angkutan umum termasuk komuter lain menjadi klaster penyebaran virus corona. Nah, beberapa hari ini kan kalau kita melihat di keretanya mungkin tidak masalah, tapi karena ada animo masyarakat yang komuter, itu terjadi antrian yang sangat panjang. Betul. Nah, itu gimana Pak Didi? Jadi fenomena ini kami kontrol di sini ya, di ruang kontrol center ini, di mana pada pagi hari kalau kita lihat di utamanya Senin pagi ya, itu kelihatan sekali bahwa supply daripada kapasitas yang kita berikan dengan adanya pembatasan distancing, di mana untuk kereta komuter itu dibatasi maksimal 35% daripada kapasitas. Hanya 35%? Hanya 35%. Jadi kalau biasanya itu bisa diisi 200 orang, maka ini hanya 35%, hanya sekitar 70 penumpang dalam satu kereta. Sementara pada hari Senin yang lalu, ya, angkutan komuter ini sudah naik dengan adanya sudah work from office, kemudian juga adanya pembukaan pasar-pasar ya, termasuk pasar Tanah Abang. Ya. Ini naik. Nah, artinya apa? Sekarang dengan konsekuensi pengaturan physical distancing, pembatasan isi daripada kereta, maka para pelanggan itu, para penumpang harus terpaksa antri, ya. Dan antri itu kadang-kadang makan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Yeah. Nah, untuk itu kami mohon maaf nih, karena kami sudah mengupayakan secara optimal, secara maksimal. Sudah ada penambahan perjalanan kereta api? Sudah. Jadi untuk komuter kami sudah melakukan perjalanan 938 perjalanan setiap hari. Tambahannya atau? Enggak, total. Secara total? Total, Okay. ya. Nah, dengan kapasitas yang dibatasi, maka tidak bisa memenuhi pada saat peak hour, ya. Peak hour itu kira-kira jam 5:30 sampai jam 8 pagi, ya. Di mana itu akan terpantau di sini sangat padat, ya. Sehingga ada pengaturan-pengaturan yang kami lakukan. PT Kereta Api bertanggung jawab kepada para pelanggan, para penumpang selama yang bersangkutan ada di area stasiun dan area kereta. Oke. Sehingga apabila kapasitas stasiun tidak memenuhi, maka pintu terpaksa kami tutup karena untuk menjaga physical distancing dalam antrian. Oke. Nanti pada saat kereta datang sudah berkurang, pintu akan kami buka kembali. Oh. Pak Didi, ini dari tadi kita ngobrol, ini suara keretanya kedengaran sekali ya. Betul. Ini memang persis di Ini di stasiun Juanda. di bawah Rel keretanya. Betul. Oke, jadi kalau kita ngobrol, suara kereta lewat itu kedengeran ya. Bahkan getarannya kayak gempa nih. Benar. Pak Didi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.